Selalu bila disebut kata sabar, sabar kaitannya dengan sakit, mati, hilang, terbakar. Maka ini sebenarnya sabar yang paling rendah, paling bawah. Itu yang disebut Allah dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Kami uji kamu dengan rasa takut, takut miskin, takut susah, takut melarat, takut hilang, takut terbakar, takut mati. Wal-ju' lapar, wa naqsin minal amwal, kurang harta, wal anfus, kurang diri, sakit, was samarat, kurang buah-buahan, masa tercekik, wa syir sabirin, berikan berita tentang bahagia bagi orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, manakala musibah itu datang pada diri mereka, yang keluar dari mulutnya bukan sumpah serapah, caci maki, tapi yang keluar adalah dia berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini sabar yang paling bawah. Sabar mungkin orang sekarang sebut sabar kelas ekonomi. Tapi ada sabar di atas itu lagi. Apa dia? VIP, very important person. Agak tinggi sikit. Siapa itu? Orang yang sabar menolak maksiat. Bila ada seorang pemuda, maaf, mungkin cakap saya tidak layak, tak sopan, tak beradab. Ada seorang pemuda diajak oleh seorang data manusiin, perempuan yang punya kedudukan, wajah malin, cantik, paras muka wajahnya. Tapi lelaki itu berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka pemuda ini disebut pemuda yang sabar. Dulu bila ada pemuda bercerita, tadi aku ada seorang perempuan cantik dan dia mengajak aku berzina, maka aku katakan aku takut kepada Allah. Maka kawan dia akan berkata, engkau orang yang sabar. Dulu itu, tapi sekarang dia akan berkata, engkau orang yang bodoh. Mengapa awak tak ambil kesempatan? Susah dapat sekali lagi. Jadi bila orang tidak paham tentang makna suatu sikap, dia tak boleh membezakan bila dia sabar, bila dia bodoh. Satu orang mengatakan dia bodoh, dia tetap berkata, aku takut kepada Allah. Lepas itu dia cerita lagi kepada satu kawan saya, tadi ada seorang perempuan mengajak saya berzina. Apa awak cakap? Kata saya takut kepada Allah. Awak adalah orang paling bodoh. Sudah 2 orang cakap saya bodoh. Nampaknya saya agak bodoh. Lepas itu dia cerita kepada orang ketiga, tadi ada seorang perempuan mengajak saya berzina. Apa awak balas? Kata saya, aku takut kepada Allah. Engkaulah orang paling bodoh. Memanglah aku bodoh. Maka mesti dikuatkan yang panjang, karena ombaknya deras, karena anginnya kencang. Kalau tidak, dia akan tercabut. Pokok yang kuat, akarnya akar tunggal, cabangnya sampai ke atas, dia tak akan tercabut. Kalaupun kayunya kokoh kuat, angin datang, dia hanya patah saja. Tercabut, dia tak akan tercabut. Tapi kalau dia kiambang rumput yang tumbuh di atas permukaan air, ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk, ke mana air deras, ke situ dia akan pergi. Maka anak-anak kita tanamkan, bila engkau sanggup menolak ini, maka engkau adalah orang yang sabar. Sabar artinya menahan diri untuk tidak memukul-mukul pipi manakala anak meninggal. Laisa minna man darabal khudud wa shaqqal juyud. Siapa yang memukul-mukul pipi, mengkoyak-koyak kantong ketika meninggal, anaknya meninggal, suaminya perempuan, ada suami yang meninggal, suami itu sudah mati di rumah sakit, dia pun pukul pipinya, ya lahuli. Orang Mesir kalau meninggal, ya lahuli, ya khabar aswad, berita dapat. Kenapa sampai mati? Tapi seorang suami tahan. Tuan, istri Tuan meninggal, dia tak nangis. Kenapa tak nangis? Memang lama saya tunggu. Sebab dia termasuk orang yang sabar. Tapi air mata tak boleh tahan.
Lidah boleh ditahan untuk tidak sumpah serapah caci maki. Tangan boleh ditahan untuk tidak memukul pipi, mengoyak kantong, menarik rambut. Tapi air mata tak boleh ditahan. Karena air mata tiada sesiapa boleh menahannya. Maka meneteslah air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amar ya Rasulullah, apakah engkau tak riba dengan takdir ini ya Rasulullah? Aku riba, kata Rasulullah. Kalau memang engkau riba, kenapa menangis? Ini air mata kasih saya. Semasa meninggal anak dia lelaki bernama Ibrahim dari seorang perempuan dari Mesir bernama Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Raja Mesir bernama Jirjis, berpanggilan Muqawqis. Umur 18 bulan anak belia, anak sedang lucu jadi meninggal dunia, maka Nabi meneteskan air mata. Makanya kalau setakat menangis saja tak apa. Sabar, menahan, tahan tangan, tahan air mata. Nabi pegang jenazah Utsman bin Maz'un, meleleh air matanya, jatuh ke janggutnya, menetes sampai ke bawah, jatuh ke pipi Utsman bin Maz'un di pemakaman Baqi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia menangis, air mata tak boleh bertahan. Tapi katanya innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i ahlihi, mayat akan disiksa sebab menangis. Yang dimaksud buka menangis di situ bukan sekadar menangis meleleh air mata, meratap. Mengapa kau mati cepat? Mengapa kau yang mati? Kenapa suami aku mati? Kenapa tak suami kawan sebelah rumah yang mati? Itu yang dinanat oleh Allah SWT. Kenapa engkau kuat betul menangis manakala dia meninggal? Yang lain tak ada menangis sebab hutang dia belum bayar lagi. Jadi tak semua menangis ini disebabkan rasa kasih sayang. Manakala ada perempuan menangis, Sayyidina Umar marah. Apa kata Umar? Jangan kamu menangis. Apa kata Rasulullah? Da'ahunna, biarkan mereka menangis. Wahai Umar, selama lidah tak bercakap, selama tangan tak memukul pipi, mengkoyak kantong, menarik rambut, maka tak mengapa. Karena itu hanyalah air mata kasih sayang. Air mata yang keluar dari mata manusia, air mata kasih sayang. Tapi buaya, dia tak ada lubang pori. Buaya tak boleh mengeluarkan keringat. Manakala buaya ingin berkeringat, dia keluar dari mata. Maka disebutlah air mata buaya. Karena buaya kalau dia menangis bukan kerana dia sedih, tapi dia sedang makan kenyang. Maka dia mengeluarkan keringat dari lubang matanya. Buaya ini binatang paling setia. Makanya orang Betawi di Jakarta bila dia menikah, itu di hadapannya banyak makanan-makanan, ada roti buaya sepasang. Kawan saya menikah di Jakarta, kami arak makanan, kami tengok ada buaya. Saya tanya, Makcik, kenapa ada buaya di hadapan ini? Sebab buaya ini binatang paling setia. Seumur hidup satu saja pasangannya. Manakala dia di laut, tapi bila dia naik ke darat, disitulah dia berubah menjadi buaya darat. Jadi mohon tuan-tuan dan ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sabar, menahan yang paling bawah, menahan air mata, menahan sumpah serapah, menahan. Maka ada ibadah yang lebih hebat daripada tahajud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, lebih hebat daripada haji mabrur, tawaf sahih, tahajud pada Arafah, bulan Jumat. Apa dia? Ibadah dia tidak bergerak, ibadah dia tidak keluar duit, ibadah dia tidak keluar keringat, ibadah dia tidak keluar darah, hanya sabar, menahan. Innama yuwaffas sabirun, orang yang sabar mampu menahan, ajrahum bighairi hisab, maka Allah berikan dia balasan bighairi hisab, unlimited edition. Tak boleh disebutkan balasannya. Bila dia bangun, dia bina masjid, dia dapat balasan. Man bana masjidan, sesiapa yang membina masjid, wallahu mithlahu baitan fil jannah, dibinakan untuk dia satu istana di dalam surga. Man kharaja fi talabil ilmi, sesiapa yang menuntut ilmu keluar daripada rumah, wa huwa fi sabilillah,
maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia balik pulang ke rumah. Tapi orang yang sabar, sabara, Allah berikan dia balasan lebih daripada itu. Allah tak bagikan namanya apa-apa. Siapa yang sabar Allah bangunkan istana? Tak ada. Siapa yang sabar Allah tanamkan satu pokok kayu dalam surga? Tak ada. Siapa yang sabar Allah berikan dia bidadari? Tak ada. Orang yang sabar apa balasannya? Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tak boleh kita fikir a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sudah siapkan untuk hamba-hamba yang saleh itu ma la a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Itu hanya dapat oleh siapa? Sabar. Sabar paling bawah. Sabar menolak maksiat. Sabar. Saya bekerja di office di Riau, tempat saya duduk, Pulau Sumatera, paling tinggi Aceh, di bawah Aceh Sumatera Utara, Kerajaan Melayu Delhi, di bawah Sumatera Utara Riau. Di Riau ada 4 kerajaan Melayu, Kerajaan Siak Sri Indrapura, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Indragiri, Kerajaan Riau Lingga. Di bawah Riau Kerajaan Melayu Jambi, Kerajaan Melayu Palembang. Kemudian ada Bengkulu dan Lampung, 8 provinsi di Sumatera. Setelah itu masuk ke Jawa. Di atas Jawa ada Kalimantan. Saya bulan lepas ke Pontianak. Di atas bangsa kecil sudah mendengar Sarawak, tapi ditakdirkan Allah baru malam ini sampai. Takdirkan Allah berjumpa dulu masa kerajaan Melayu, orang Siak Sri Indrapura nak pergi datang ke kerajaan Kalimantan Barat, Sultan Abu Bakar Al-Qadri, kemudian naik ke kerajaan Brunei Darussalam, ke kerajaan Sarawak, naik pula ke kerajaan Sabah. Maka tak ada siapa boleh membatasi. Tapi ketika datang Inggris menjajah Belanda, kemudian Jepun, maka kita pun terpecah-pecah. Maka saya tidak sedang berada di negeri lain. Saya merasa diri saya hamba Allah, yang saya pijak di tanah milik Allah, yang menyambut saya semuanya adalah saudara-saudara saya. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka nama yang paling baik adalah nama yang dilekatkan, yang disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Jadi puan-puan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Samson, ya, saya kerja di satu office, kantor, office bahasa Inggris, kantor bahasa Belanda. Saya kerja di office, ya. Orang di office ini dia berrasuah. Dia datang bawa beg, dalam beg itu semua duit. Kalau awak boleh tolong saya akan bagi ini kepada awak. Lalu saya takut Ustaz, maka saya katakan bawalah uang harammu ini ke rumah. Apa bagi saya nama yang baik? Menurut Islam engkau adalah orang yang sabar. Sabar. Sabar kenapa? Sabar itu tenggelam kehilangan. Sabar itu tenggelam kematian. Ini sabar apa? Karena engkau sabar menekan keinginan hawa nafsu ingin mengambil uang haram. Engkau dalam keadaan sabar. Tapi kawan-kawan saya menyebut saya orang yang bodoh. Kenapa tak ambil saya? Saya sudah cakap ini haram. Kata kawan saya, keluarkan saja zakatnya, maka dia menjadi halal. Kalau yang berbisik ke telinga kita itu adalah jin, kita boleh usir dia bagai kayak kursi. Ambil duit itu, ambil duit itu, ambil uang itu, ambil uang itu. Allah la ilaha illallah la turusi wa la nawma insya-Allah dia pergi. Ini yang berbisik ke telinga kita ini bukan jin, bukan hantu, bukan setan, tapi yang sama-sama duduk satu office dengan kita. Kita baca ayat kursi, dia lebih hafal pula dari kita. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kenapa Bapak ambil? Ini haram.
haram, keluarkan 2,5%, maka dia menjadi halalan thayyibah. Jadi waswisu-wisunya. Tapi orang yang paham mengaji, dia akan katakan, sabar, aku sabar menahan ini semua. Bila aku bawa uang ini ke rumah, maka istriku akan bertanya, wahai kanda, ini engkau dapat dari mana? Sebab gaji engkau biasa tak sebanyak ini. Suami berkata, inilah doa engkau yang dikabulkan Allah SWT. Tapi istri yang takut masuk neraka, dia akan berkata, lebih baik kami makan sekali sehari daripada kami harus mengambil uang ini dan kami akan singgah dalam neraka jahanam. Berapa lama? Bila kami makan yang haram ini, lalu kami suapkan ke mulut anak-anak kami, nanti anak kami akan berdoa, jaga ayah kami, jaga emak kami. Apa kata malaikat? Yang berdua ini dah sama, tangannya dia angkat ke langit, dia minta pada Allah, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? 3 sebab. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Lidah yang makan haram, diharamkan Allah mengabulkan doa dari lidah yang makan haram. Lidah yang kau pakai makan haram, lidah itu juga yang kau pakai minta yang halal, Allah tak kabul. Kecuali dia ada lidah 2, satu untuk makan, satu untuk doa. Masyarabuhu haram, minuman kau minum yang haram, ini halal. Sebab kalau tak halal, tak mungkin dibagikan kepada ustaz. Ada tertulis halal, ada tertulis halal. Bukan airnya halal, tapi dibeli dengan uang haram. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masyrabuhu haram, minumannya haram. Wal malbasuhu haram, pakaiannya haram. Pakaiannya bukan kulit khinzir, pakaiannya bukan dari binatang, pakaiannya tetap dari kapas. Kapas dipintal menjadi benang-benang, ditelan menjadi kain, kain dijahit menjadi pakaian, tapi dibeli dengan uang haram. Maka tak diterima Allah SWT. Menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Engkau tak dapat panggilan, engkau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, kerana engkau datang membawa uang haram. Aku tak ingin itu terjadi pada dirimu, maka aku tahan. Engkau adalah orang yang bodoh. Biarlah aku bodoh dalam pandangan manusia, tapi dalam pandangan Allah, aku orang yang sabar. Hari pertama dia berkata macam itu. Hari kedua datang kawan lebih ramai. Bila kau kata ini haram, tapi kau bawa dia ke masjid untuk bantu tolong masjid surau, maka engkau akan dapat kebaikan. Dia jawab dengan kuat, wa anfiqu bil-infaqah, wa anfiqu berzakatlah, wa anfiqu bersedekahlah min thayyibat, yang baik-baik. Aku tidak akan berubah pendirian. Sekali haram, tetap haram. Esok datang lagi. Sampai bila kita ni berjuang sabar ini Pak Ustaz? Sampai malaikat maut datang mencabut nyawa. Saat itu tersenyum nampak di tepi bibir. Kenapa? Karena istiqamah. Istiqamah sembahyang Tuhan banyak yang tahan. Istiqamah tahajud malam banyak yang tahan. Istiqamah puasa sunat Senin Kamis banyak tahan. Tapi istiqamah dalam ajaran yang haram, banyak orang berkata haram. Betul kan ini haram Ustaz? Haram. Bila kita bagi dua, saya istighfar dulu. Oleh sebab itu maka dalam hal masalah ini, maka sabar level 2, second level halal haram. Pertama menahan, hilang, mati, susah. Di atas itu adalah sabar menahan diri dari yang haram. Yang paling tinggi bila tajuk kita malam ini, apa dia? Sabar dalam ketaatan. Tuan-tuan yang sampai malam ini sembahyang Isya berjamaah, nyerang sabar. Tadi saya sampai, saya tak ikut salat Isya sebab saya sudah salat Isya jamaah takdim di airport. Ustaz duduk saja di sini, kami salat Isya
istiqamah salat Isya, maka mereka ini orang sabar. Malam ini yang datang salat Isya bukan hanya orang tua, tapi anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil pun ada hadir. Apa maknanya? Kata pepatah Melayu, dari kecil terbawa-bawa, sudah besar dari kecil terlonjak-lonjak, berlompat-lompat dia dibawa ke masjid. Sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Baik yang baik maupun yang buruk, kalau dibiasakan dari kecil. Kalau hendak membentuk bulu batu, biarlah dari rebung ketika dia masih putih. Dia boleh dibuat melengkung, dia boleh dibuat memutar, dia boleh dibuat melingkar. Kalau dia masih putih, masih lembut, bisa dibentuk, boleh dibentuk. Tapi kalau dia sudah keras menjadi bulu yang kuning, hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak, dia patah, kepala kita pula yang pecah. Maka malam ini namanya sabar dalam ketahanan. Padahal godaan-godaan banyak, ada sinema, ada duduk-duduk tak tentu cerita, pergi pagi pulang petang, ada hal-hal yang melalaikan daripada Allah. Tapi manakala azan datang berkumandang, as-salatu khairun minan naum, dia berkursi. Tapi kawan yang satu dia tak kursi. Awak kenapa tak kursi? Sebenarnya saya sudah terjaga malam tadi. Kenapa tak kursi? Sebab lagu dia terlalu slow. Minan naum. Dia tak pernah menyalahkan dirinya, tapi yang dia salahkan orang lain. Awak salah. Kenapa lagu dia terlalu lembut? Esok muazzin dia buat kecuali minan naum. Tetap juga dia tak datang. Sebab kesalahan bukan kepada orang lain, tapi kita yang tidak sabar dalam ketahanan. Orang tidak menyebut ini sabar. Yang melawan hawa nafsu tak disebut sabar. Yang boleh menahan kantuk, menahan mata, menahan marah, menahan telinga, macam-macam bercakap orang. Itu orang bodoh, itu orang tak ada akal, itu orang tak ada kerja lain, itu orang. Tapi dalam pandangan Allah, dia adalah orang yang sabar. Yang sampai hari ini sembahyang subuh berjamaah, jaga tidur jam 4 subuh, jam 3 subuh, dia datang ke masjid. Lalu kemudian dia masuk ke dalam masjid, dia langkah kaki kanan. Allahumma iftah li abwaab rahmatik, bukakan untuk aku pintu rahmatmu ya Allah. Sampai ke dalam masjid dia tegak. Kenapa dia tak langsung saja dia salat tahiyat al-masjid? Dia nak mendapatkan syafaat Nabi. Dia jawab suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak ingin menjadi orang paling bakhil. Siapa orang paling bakhil? Ketika namanya disebut tapi dia tak berselawat, maka dia sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas azan dia tutup dengan doa wasilah. Allahumma barik lana wa tammati was-salatul qa'imah ala Sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wasyaraf al-darajatul 'aliyah ar-rafi'ah wa ma'fullah wa maqamah kulli alladhi wa'adta innaka la tudrikul mi'ad. Apa kata Nabi? Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka layak dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Selepas itu dia pun salat, usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Mengapa dia lakukan itu? Istiqamah dia. Karena Nabi mengajarkan idza dakhala ahadukum al-masjid, bila engkau masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'atain, sampai salat 2 rakaat. Sampai manakala khatib naik ke atas mimbar, naik Rasulullah SAW ke atas mimbar, Nabi akan menyampaikan khutbah. Nabi menengok ada seorang lelaki, langsung saja dia duduk. Apa kata Nabi? Tegak, fasalli raka'ataini, salat engkau 2 rakaat. Sedangkan khutbah yang wajib didengar pun Nabi tetap suruh salat 2 rakaat. Apatah lagi tak ada khutbah, maka tetap salat 2 rakaat.
Selepas itu dia apabila usolli sunnat subhi rak'ataini qabliyatan, rakaat al-fajr 2 rakaat qabla subuh, khairun min ad-dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat subuhnya. Makanya Allah tak sebutkan apa pahala sembahyang subuh berjamaah. Lau ya'lamuna ma fil 'atamati was subhi, andai dia tahu pahala sembahyang subuh berjamaah, la atauhu mahabwan, dia akan datang walaupun merangkak jalan yang licin, hujan lebat, dia akan datang merangkak. Mengapa Allah tak bagi tahu? Allah ingin berikan surprise supaya di akhirat dia akan menengok. Inilah yang dulu tak disebutkan Allah, menjadi suatu kejutan bagi hamba-hamba Allah. Selepas itu dia tidak keluar daripada masjid. Dia duduk. Man shalla subha bi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, dia tak keluar masjid, dia duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamma, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Sawrah At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, disebut juga dengan nama lain kitab Jami' At-Tirmidzi. Siapa ini? Ini orang yang sabar. Ini bukan orang sabar, Pak Ustaz. Ini orang taat nama lain, tapi dia sabar. Sabar melawan kantuk, sabar melawan malas, sabar melawan hawa nafsu, sabar melawan sabar. Kerana di dalam diri ini ada berbagai macam rasa. Ini jasad, darah, daging, tulang, bulu, kuku. Ini roh, tak berdarah, tak berdaging, tak bertulang, tak berbulu, tak berkuku. Zahir, nih, batin tak nampak. Maka disatukan Allah yang zahir dengan yang batin. Itulah dia roh berjumpa dengan jasad. Manakala roh berjumpa dengan jasad, datanglah hawa nafsu. Sebelum roh berjumpa dengan jasad, tak ada hawa nafsu. Keluar roh dari jasad, tak ada hawa nafsu. Ini roh, ini jasad. Ya, manakala menyatu dengan jasad, ada hawa nafsu. Keluarkan roh dari jasad, tak ada hawa nafsu. Maka kita tak ada menengok orang mati minta mie kolok. Ustaz kok tahu pula, baru makan mie kolok. Sebab apa? Sebab roh bersemayam dengan jasad, barulah datang hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu tidak disuruh buang. Campakkan hawa nafsu, hilangkan hawa nafsu. Tidak. Islam tidak menyuruh kita menghilangkan hawa nafsu, tapi Islam mengajarkan kita menjaga hawa nafsu. Makan, sila makan. Kulu, makan. Minum, sila minum. Washrabu wa la tusrifu, jangan berlebih-lebih. Kenapa kalau berlebih? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang membazir saudara setan. Setan manakala dia tengok orang makan berlebih, minum berlebih, dia tidak goda lagi, dia tak ajak. Sebab apa? Sesama setan tak boleh saling ajak. Awak tak ajak dia, dia tak perlu, sebab dia main belanda. Oleh sebab itu maka Islam datang, engkau lawan hawa nafsu. Fa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, ditahannya hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah baginya. Siapa yang dapat surga? Orang yang takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah? Orang yang mampu melawan hawa nafsu. Maka kebalikannya, kalau takut kepada Allah, mampu melawan hawa nafsu, maka masuk ke dalam surga. Kebalikannya, orang tak jadi masuk surga kerana tak mampu melawan hawa nafsu, kerana tak takut kepada Allah. Berawal dari sabar menahan itu semua. Nafsu makan boleh ditahan, nafsu minum boleh ditahan, tapi nafsu mata tak boleh ditahan. Ustaz, kenapa ingat nafsu mata? Iyalah, sebab baru naik plane, takkan menundukkan nampak jalan. Nak ditengok, dosa bertambah. Jadi tengok sikit-sikit kan. Jadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
ikutkan pandang yang pertama, disusul dengan pandang yang kedua. Pandang pertama untuk engkau, yang kedua akan menjadi catatan dosa bagi engkau. Apa maknanya? Kalau ternampak, tundukkan. Itu makna pesan Ali. Bukan ternampak, jangan berkedip. Bila ternampak, tundukkanlah. Menahan lagi. Apa yang ditahan? Tahan telinga, jangan dengar yang tidak-tidak. Itulah maka disuruh berzikir kuat. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud. La ilaha illallah hayyul ma'bud. La ilaha illallah hayyul maqsud. La ilaha illallah. Mulut mengucap, telinga mendengar. Apa yang selalu didengar oleh telinga, itulah yang akan datang manakala malaikat maut mencabut nyawa. Apa yang selalu didengar telinga, itulah yang terngiang-ngiang datang. Maka dua menolong, suara datang menolong. Datang kawan sahabat jamaah masjid, berbisik ke telinga sebelah kanan. Lakino mautakum, tarjemkan orang yang akan mati di antara kamu dengan bisikan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Mata boleh terpejam, kaki boleh lumpuh, mulut boleh tak bergerak, tapi telinga tetap mendengar. Yang bercakap macam itu siapa? Dokter Ustaz Sawan, dia cukup bagi bisik ke telinga dia. Mana boleh dia dengar? Ustaz, kami belajar fakulti medicine, medical. Kami belajar bahawa orang ini tetap mendengar sebab ada yang dijaga Allah di dalam. Bentuk dia macam siput keong, maka dia mendengar suara itu dijaga Allah Ta'ala. Saya berucap subhanallah, andailah orang ini tak mendengar, maka saya akan mendustakan hadis Nabi tentang talqin. Subhanallah, dari mana Nabi tahu bahawa orang yang akan mati mata terpejam tapi telinga tetap mendengar? Dari mana Nabi SAW tahu? Tapi kita beriman mudah, senang saja. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tak ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berzikir kuat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd. Yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ila anta maulana subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Untuk apa itu disebut kuat? Dua manfaatnya. Yang pertama, anak-anak yang ikut sembahyang berjamaah, maka mereka mengingat menghafaz bacaan itu. Adapun orang yang tua yang sudah belajar, maka menguatkan telinganya. Inna sam'a, pertama kali kaji masuk dari telinga. Wal basar, dipandang oleh mata. Wal fu'ad, danlah masuk ke dalam hati. Kaji dari telinga, pandang oleh mata, masuk ke dalam hati. Tapi manakala Allah ingin mengunci, maka yang dikunci bukan telinga, tapi hati duluan. Allahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala absarihim, mata tertutup. Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim, mata tertutup. Maka sempurnalah laknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sesetengah orang tidak mau berzikir kuat, dia berdalil dengan ayat Al-Quran. Ini ayat Quran. Wal-qur rabbaka fi nafsika, berzikirlah engkau menyebut Allah fi nafsika, dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Al-Hafiz. Al-Hafiz, Al-Hafiz artinya hafaz hadis. Al-Hafiz di tanah bumi Melayu, Al-Hafiz hafal Quran, tapi Al-Hafiz dalam ilmu hadis hafaz hadis. Berapa banyak hafaz dia hadis? Habis mi'atain al-hadis, aku hafal 200,000 hadis. Lau wajadtu akthar dari al-hafizha, kalau aku dapat lebih banyak daripada itu, sungguh aku akan hafaz juga. Siapa nama dia? Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijriah. Apa makna ayat wal-qur rabbaka fi nafsika? Sebutlah Allah dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Tiga jawaban.
ayat itu turun di Makkah. Wal qurrabbaka fi nafsika, semasa di Makkah engkau berzikir dalam hati, jangan kuat-kuat, sebab bila engkau berzikir kuat datang Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi di Sarawak bila berzikir kuat ada Abu Jahal, Abu Lahab? Tak ada. Zikir yang kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang kedua, baca ayat sebelumnya. Apa bunyi ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Turun rahmat kepada kamu. Barulah masuk ayat yang tadi. Wa dzkur rabbaka fi nafsika. Kalau ada orang baca Quran, maka engkau berzikir dalam hati, jangan kuat-kuat. Ada orang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengarlah baik-baik. Kan ada orang baca Quran. Itu mana ayat itu? Yang ketiga, wa dzkur rabbaka, ka di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzkur rabbaka, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau sebut Tuhanmu dalam dirimu, kau tak perlu baca kuat sebab engkau sudah selamat dari was-wasa. Ada umatmu yang belum selamat dari was-wasa, dia berzikir kuat untuk menghalau syaitan. Maka zikir kuat, azan berkuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menghalau hantu syaitan segala macam. Karena ketika dikumandangkan itu semua yang pergi, maka berzikir kuat. Ini jawaban dalam kitab Natijatul Fikri fil Jahri bil Dzikri. Maka dibacalah selepas salat subuh makfurat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Pangkal Al-Baqarah sampai 5 ayat. Wa ulaika humul muflihun. Setelah itu wa ilahukum ilahu wahid, ayat kursi. Selepas itu ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai habis 3 ayat. Selepas itu qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu binnas sekali. Bacaan ringkas yang disebut dengan Al-Ma'thurah. Tapi kalau dia baca panjang, ada yang disusun oleh para ulama, ada yang disusun oleh para imam, ada yang disusun oleh Imam Hasan Al-Banna, ada yang disusun oleh Syekh Fatani, macam-macam. Yang penting dia baca. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam ketaatan membuat orang menjadi istiqamah. Apa balasan orang istiqamah? Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Allah. Tsumma istaqamu, selepas itu dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat. Bila turun malaikat itu? Nanti manakala akan datang sakaratul maut, turun malaikat membisikkan 3. Alla takhafu, jangan engkau takut. Wala tahzanu, jangan engkau sedih. Karena orang mau mati itu datang perasaan 2. Takut, sedih. Takut sakaratul maut, takut nyawa tercabut, takut liang kubur, takut azab liang lahat, takut titian siratal mustaqim, takut masuk neraka, takut. Datang malaikat mengatakan, Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Karena orang mau mati itu sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan menantu, sedih meninggalkan sarawak, sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan emas, sedih meninggalkan. Maka datang malaikat mengatakan, wala tahzanu, hilang takutnya, hilang sedihnya. Selepas hilang yang buruk-buruk, barulah datang yang ketiga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau wahai calon jenazah, wahai engkau bakal mayat. Kenapa? Bil jannati allati kuntum tu'adun. Engkau sudah dijanjikan Allah surga. Siapa yang mendapatkan itu? Orang yang sabar dalam ketaatan, sabar jaga tengah malam, sabar sholat tahajud ditutup witir, sabar mengeluarkan zakat, wakaf, infak, sedekah, sabar
hijab jilbab? Mengapa pakai celana pendek saja? Mengapa tidak hafal Ar-Rahman? Mengapa tak hafal Alif Lam Mim Nazir? Mengapa tak pernah berhenti berbicara, berkunjung? Karena ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Karena jiwa itu terbagi tiga. Yang pertama, lawamah, ammaratun bisu, ingin berbuat jahat, kiri saja jalan. Yang satu lagi kanan saja, mutmainnah. Apapun yang terjadi, senang mutmainnah, susah mutmainnah, kaya mutmainnah, lapang mutmainnah, sempit mutmainnah. Yang satu lagi ammaratun bisu, mau kaya mau susah, jahat saja pembawaannya. Tapi ada yang tengah. Siapa dia? Lawamah tergantung siapa mengajar. Ayo kita ke masjid, insyaAllah. Pergi ke tempat maksiat, boleh juga. Ini yang perlu kita selamatkan. Tapi yang sudah sampai pada mutmainnah, mereka diundang oleh Allah. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau ke kampung halaman. Saya datang ke Sarawak dengan hati harap-harap cemas. Nanti sampai di Sarawak siapa yang menjemput? Sampai di Sarawak apakah bertemu dengan sahabat kerabat? Sampai di Sarawak bagaimana nanti jamaah di Sarawak? Karena saya ke tempat yang baru, tapi kita mati tidak datang ke tempat yang baru. Nanti saya akan mati bagaimana? Nanti mati menyambut siapa? Nanti mati menjemput siapa? Nanti mati akan bagaimana menghadapi apa? Kenapa? Karena kita balik ke rumah. Saya tidak khawatir balik ke Riau Sumatera. Kenapa? Kampung halaman saya. Begitulah orang yang istiqamah dalam sabar dalam ketaatan. Apa kata Allah? Irji'i, kembalilah engkau ila rabbiki, kepada Rabb, radiyatan mardiyah. Engkau ridha kepada Allah, Allah pun ridha kepada engkau. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga Allah. Yang menyuruh masuk bukan manusia, bukan alim ulama, tapi yang menyuruh masuk itu siapa dia? Yang kita ulang 3 kali. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun, selamat datang. Qawlan, ucapan dari siapa? Min rabbir rahim, dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan ini? Sabar dalam ketaatan. Kita yang sudah sabar dalam menahan mati, menahan sakit, menahan hilang, menahan terbakar, sabar bawah. Sabar tak jadi berzina, sabar tak ikut mencuri, sabar tak makan uang haram, sabar tak ikut rasuah. Sabar level 2, sabar paling tinggi, sabar dalam ketaatan. Dan jangan lupa saling mendoakan. Da'awatu lisyafi'i, aku doakan Imam Syafi'i fi salati, dalam salat arba'ina sana, 40 tahun. Yang berkata ini siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241, makamnya di Baghdad, Irak. Kita menyebut dia Imam Hanbali. Hanbali tak berkulut subuh, Syafi'i berkulut subuh, tapi mereka tetap berkawan bersahabat. Aku doakan Syafi'i dalam salatku 40 tahun. Rabbi firli, ampunkan aku, wal walidayya, kedua orang tuaku, wal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ampunkan Syafi'i. Selepas pengajian kita soal jawab, balik ke rumah, tidur malam, terjaga, lawan hawa nafsu, lawan mengantuk, lawan malas. Hai jiwa, bangunlah, bangkitlah, engkau sabar dalam ketaatan. Selepas itu berdoa untuk orang tua. Rabbi fili wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa untuk anak. Rabbi habli minas shalihin. Berdoa untuk istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa untuk negeri. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal zina wal munkar. Berdoa untuk siapa lagi? Oh, ustaz yang malam tadi. Lupa pula siapa nama ustaz. Mudah mengingat nama saya. Qul wallahu ahad, Allahu
maksum, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kerana kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh, tak dapat diwakilkan dengan kata-kata, tapi dia senantiasa bersama. Ma zannuka bisnaini, kalau kau sangka engkau berdua sahaja dengan aku wahai Abu Bakar, kata Nabi di Jabal Thawr waktu malam hijrah, bila kau menyangka hanya kita berdua sahaja wahai Abu Bakar, wallahu thalithuhuma, maka Allah yang ketiga, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia senantiasa bersama kamu dimanapun kamu berada. Nampaknya kita di masjid ini ramai, tapi sebenarnya sunyi, kerana kita hanya berdua dengan Allah. Nampaknya sunyi, tak ada orang ramai, sebenarnya ramai, karena sebenarnya kita tak sendirian, tapi ada berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa sunyi di tengah keramaian, merasa ramai di tengah kesunyian. Kalau itulah masuk ke dalam hati pikiran manusia, maka tak ada beza solat sunat di rumah dengan solat sunat di masjid, karena selalu merasa berdua dengan Allah. Tapi orang kadang-kadang tak begitu. Kalau di rumah sendiri saja, qul huwallahu satu nafas. Tapi kalau di depan orang ramai, dia baca Ar-Rahman. Oleh sebab itu maka kata Nabi SAW ketika datang Jibril bertanya, yang pertama dia tanya, man huwa awwal isma ya Islam? Islam dulu, salat, zakat, puasa, haji. Islam, salat, nampak. Puasa, nampak bibir kering. Zakat, nampak dia bayar zakat, infak, sedekah. Haji, nampak dia pergi ke Makkah, tawaf sa'i. Tapi ada di atas itu apa dia? Iman. Antum billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Tak nampak. Ada yang hebat lagi. Al-ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan kau tengok, kau pandang dia. Illam takun tarah, kalau kau tak mampu memandang Allah, fa innahu yarah, maka dia memandang, memperhatikan engkau. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, segala amal langkah tapak kaki mereka kami tulis. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi kitabin mubin, semua kami tulis dalam buku catatan yang nyata. Nanti sampai masanya apa kata Allah? Iqra. Hari ini Iqra baca Quran, hari ini Iqra baca kitab fiqh, hari ini Iqra baca hadis. Tapi nanti kita tak disuruh lagi baca Quran. Iqra, apa yang dibaca ya Allah? Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat untuk menghitung segala amal-amal. Di muka-muka surat 1 isinya dosa, ditengok isi dosa, pandang belakang semuanya dosa. Lalu dia berkata, mari hadal kita, mengapa buku saya ini dari wajib musahiratan yang kecil-kecil, wala kabiratan yang besar-besar, illa ahsaha, kenapa semuanya isinya dosa, dosa, dosa. Bahkan dia tidak ingat apa yang dia lakukan. Maka tak ada jalan lain kecuali sabar, sabar menahan diri dari dosa, sabar dalam ketaatan. Kalau itu kita sanggup, maka insya Allah. Tapi manusia ini yazid, bertambah, wayankus, maka tak boleh sendirian. Kerana serigala hanya akan menerkam kambing yang berpisah daripada jamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah berjamaah. Saya sampai tadi di luar terkejut. Ini kenapa jamaah sampai melimpah? Beginilah salat Isya di Sarawak. Kalau sudah begini, maka gentarlah hati orang yang benci kepada Islam. Tuhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Kamu tidak menakutkan mereka dengan bom, kamu tak menakutkan mereka dengan kata-kata kasar, tapi dengan teriakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mendengar kata amin, bergetar hati mereka. Bahkan mungkin ada yang langsung dalam hatinya, besok aku akan bersyahadat, bukan kerana kasar, bukan karena terorisme, tapi karena kelembutan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jaga ini sampai anak cucu kita, sampai keturunan kita dalam apa? Sabar, sabar dalam ketaatan. Tapi orang Islam
sebab dia tak aku tak sombong. Yang penting aku selamat. Masalah orang lain bukan urusan saya. Itu bukan orang Islam. La yu'minu, kamu tiada beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsi. Kalau aku merasakan manisnya salat berjamaah, maka kawan, sahabat, tetangga, kerabat, andai tolak, maka dia juga mesti merasakan yang sama. Kalau aku sudah sabar dalam ketaatan, maka adikku, kakakku, abangku, anak kemanakanku juga mesti sabar dalam ketaatan. Karena orang Islam iman itu sampai nanti di akhirat, ketika Allah suruh mereka masuklah kalian ke dalam surga, mereka tak mau masuk ke surga. Mereka pandang ke kanan, mereka tengok ke kiri. Ya Allah, dia sama satu masjid dengan aku, dia sama satu majlis dengan aku, tapi mengapa dia sekarang tak masuk surga bersama aku? Di mana dia sekarang? Kata malaikat, dia naik flight delay. Aku tak ingin sampai ke Sarawak duluan dengan flight yang lain. Aku ingin bersama-sama dengan dia, kerana dia saudaraku. Maka kata Allah, cari dia di dalam neraka. Bila ada imannya sebesar biji sawi, angkat selamatkan dia. Itulah syafaat orang yang beriman. Jamaah meminta kepada saya, Ustaz solat. Bila Ustaz nanti diperintahkan Allah masuk ke surga, Ustaz pandang ke kiri ke kanan, tiada nampak wajah saya, tolonglah selamatkan saya. Saya jawab, awak pun begitu juga. Bila Allah suruh engkau masuk surga, kau pandang ke kiri, Ustaz tak nampak ada berada, maka selamatkan juga saya. Karena orang yang masuk surga bukanlah yang merasa dirinya akulah pengurus di surga, selain daripada aku masuk neraka saja. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, sesiapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Manakala aku pandang anak kecil, oh anakku, adikku, engkau belum ada dosa, aku sudah berlima dosa. Nampak orang tua, bapak sudah tua, pakcik sudah tua, aku belum tentu sampai seumur dengan pakcik. Nampak orang kafir, hari ini kau kafir, tapi kalau Allah berkehendak, dia bagi engkau hidayah, esok pagi kau masuk Islam, engkau bersih daripada dosa, maka tak pernah merasa ini diri lebih daripada yang lain. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari hamba Allah yang baik, yang tak baik daripada hamba Allah yang baik, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dimaklumkan, lepas tazkirah ada soal jawab yang boleh saya jawab, yang tak dapat saya jawab akan saya bawa sebagai cendera hati beliau. Saya akan buka kitab balik, saya akan jawab dalam blog www.somatmorocco.blogspot.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang doa awal tahun dan akhir tahun. Apa dasarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bila ada orang menyebut bahwa doa awal tahun akhir tahun dari Nabi, maka bohong, sebab zaman Nabi belum ada awal tahun. 10 tahun Nabi menjadi presiden raja di kota Madinah, tak ada awal tahun akhir tahun. Mereka dah ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rajab, Rajab, Syawal, Ramadan, Muharram, Safar, tapi tak ada bulan 1, bulan 2, bulan 3. Maka kita tak pernah tahu bila Nabi lahir tahun sekian. Bila Nabi lahir tahun gajah. Bila Nabi Islam Mi'raj tahun Uduka Cita. Bila tahun itu ada banjir, mereka sebut Amul Faidan, tahun banjir. Bila tahun itu ada orang meninggal pakcik Nabi, meninggal isteri Nabi, mereka sebut tahun Uduka Cita. Tahun 10 tahun Nabi tak ada, tahun baru, tahun Hijrah. Lepas itu naik Sayyidina Abu Bakar 10 tahun jadi khalifah, pun tak ada kalender. Lepas itu naik pemerintah Abu Umar, Sayyidina Umar, maka ada gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari yang menerima surat dari Romawi. Bila dia pandang ada tarikh hari bulan Ogos, kita kenapa tak ada? Maka bermusyawarahlah pada masa kekuasaan Sayyidina Umar bin Khattab. Selepas itulah ditetapkan Muharram sebagai bulan 1, dimulai dari sejak hijrahnya. Maka kita pun punya tahun 1439 Hijriah. Hijrah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selepas itu barulah kita tampak ini dalilnya dari mana? Dalilnya umum saja.
Kenapa tak boleh dilakukan? Tidak ada dalil sama sekali. Dalil am tak ada, dalil khas tak ada. Maka tentang awal tahun, akhir tahun ada dalil khas, dalil khusus tak ada. Sebab tahun itu tak ada zaman Nabi. Tapi dalil am, dalil umum ada. Meminta kepada yang baik-baik. Ini awal Muharram baik, supaya sampai setahun ini baik, anak istiqamah, dijauhkan dari perbuatan zina, dan sesuai tajuk kita malam ini diberikan sabar dalam bertahan. Minta kepada Allah. Tentang baca Yasin 3 kali. Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Sahih ke hadis ini Ustaz? Buka tafsir Ibnu Katsir. Nama yang menulisnya siapa? Imam Abdul Bilal Ismail Ibnu Katsir. Nama kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, tapi sebenarnya namanya yang betul Tafsir Al-Qur'anil Azim dalam mukadimah surat Yasin. Maka di situ disebutkan sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, maka pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Sahih ke hadis ini kata Imam Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, baik, paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Antara hasan dengan sahih sanadnya jayyid, elok diamalkan, tidak apa. Bagaimana kalau dibaca malam nisfu Sya'ban? Adakah keutamaan malam nisfu Sya'ban? Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatal nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi. Allah berikan ampunan kepada yang berdoa malam itu illa kecuali 2. Yang tak diberi Allah ampunan malam nisfu Sya'ban ada 2 orang. Yang pertama musyrik, masih mempersekutukan Allah. Yang kedua, musyahid, belum berdamai, belum islah, masih berkelahi juga lagi dengan sahabat, dengan kawan. Maka kata Allah, jangan terima doanya. Maka tentang hadis malam nisfu Sya'ban, kata Syekh Nasiruddin Al-Albani, hadis malam nisfu Sya'ban hadis sahih. Tapi Nabi tidak bagi tahu malam itu diisi dengan apa. Malam nisfu Sya'ban, malam utama, diampunkan Allah dosa. Siapa yang berdoa, siapa yang tahajud, nak diisi dengan apa? Maka ulama berijtihad, nampaknya eloklah baca Yasin tuan. Kenapa Yasin? Sebab Al-Baqarah terlalu panjang. Siapa yang sanggup sekhatam Al-Quran, tak usah baca Yasin. Kenapa? Karena dengan khatam Quran, Yasin sudah masuk. Siapa yang sanggup mengkhatamkan Quran semalam? Imam Syafi'i bersama Imam Yahya bin Ma'in bersama Imam Hambali satu kamar waktu pergi haji. Pulang dari Masjidil Haram masuk ke dalam kamar, Imam Syafi'i berbaring, Imam Yahya bin Ma'in pun berbaring. Lalu kemudian Imam Hambali tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Selepas subuh Imam Syafi'i bertanya, Hambali, ya, kenapa kau malam tadi aku tengok, aku pandang dari isyak sampai subuh tegak rukuk sujud? Aku mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk dalam tahajud. Siapa yang boleh malam itu? Sila. Saya tak sanggup Ustaz, saya baca Yasin 3 kali. Elok, apa salahnya? Yang tak boleh itu dia baca body gospel 3 kali. Tak ada. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Selepas baca Yasin, ya Allah murahkan rezeki kami. Selepas baca Yasin, jaga kami dari musibah. Selepas baca Yasin, apa namanya itu? Bertawassul dengan amal soleh. Mana dalil tentang tawassul? 3 orang masuk ke dalam gua. Tak lama sesudah itu datang batu besar bergelinding menutup pintu gua. Gelap. Yang pertama berdoa, ya Allah, aku pernah bersedekah kepada budak sahayaku. Kalau memang sedekahku ini bisa menolong aku, tolong kau bukakan pintu gua ini. Terbuka karena doa tawassul. Yang satu lagi bertawassul, aku berbakti kepada bundaku. Kalau memang bisa menjadi tawassul, maka bukakan, terbuka. Yang satu lagi bertawassul, aku pernah menjalin cinta kepada saudari sepupuku. Kami hampir berzina, tapi tak jadi berzina kerana takut kepada engkau. Bukakanlah, terbuka. Itulah dia boleh bertawassul. Bertawassul dengan Yasin, dengan barokat surat Yasin ini, maka mudahkan urusan kami tahun ini.
Siapa yang mengatakan Yasin boleh memudahkan urusan? Buka tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Bila dibacakan pada perkara yang sulit, maka Allah berikan kemudahan. Sulit rezeki, bagi kemudahan. Sulit mati, bagi kemudahan. Maka bila ada orang susah nak mati, baca. Saya Pak Ustaz kata seorang ibu-ibu isteri, macam mana supaya laki saya cepat mati? Tak boleh. Tak boleh dihajatkan. Tapi bila ada orang sakit sakratul maut, dia lama tak mati-mati, maka disuruh baca Yasin. Selepas baca Yasin, ya Allah, bila dah nampak dia umur baik, panjang baik bagi dia, maka panjangkan umurnya ya Allah. Tapi kalau nampaknya dia semakin menderita, kenapa kita tak baca kuat? Bila kita baca kuat, tentu keluarga dia sedih hati. Takkan kita cakap bila dia menderita cepatlah dia mati. La tuqra'u fi amrin asir. Bila dibacakan pada perkara yang susah, illa yassarahu Allah, maka Allah memudahkannya. Bukan kata Abdul Somad, hamba dhaif fakir, saya hanya membacakan kitab sahaja. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam mukadimah surat Yasin. Apakah ini pernah dibuat Nabi? Ini pokok pangkal masalah. Sebab ada orang yang mensyaratkan, pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Pernah tak dibuat Nabi? Bila tak dibuat Nabi, maka masuk neraka. Ini musibah. Ini musibah. Kerana sunnah itu ada tiga. Sunnah qauliyah, cakap Nabi, tak pernah dibuat Nabi. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Sunnah takririyah, perbuatan sahabat yang diperakui oleh Nabi. Saya bagi satu sampel yang tak pernah dibuat Nabi. Mana contoh? Abdurrahman ibn Auf, bila dia masuk ke rumah dia tengah malam, dia balik malam, dia masuk rumah, dia baca ayat kursi di 4 sudut rumah. Masuk sudut sebelah kanan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Masuk sebelah kiri, Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Masuk sudut belakang, Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bila pakai kaedah ini, pernah tak dibuat Nabi? Mana Nabi pernah buat? Carilah hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Tayyarisi, Muwatta Malik. Tidak pernah Nabi mengajarkan bila engkau balik rumah, bacalah ayat kursi di 4 sudut rumah Ta'ala. Maka bila dikatakan pernah tak dibuat Nabi, maka kata Imam Syafi'i, bila perbuatan itu tidak pernah dibuat Nabi, maka perbuatan itu bid'ah. Tapi bila dia bersesuaian dengan sunnah, maka namanya bid'atun hasanah. Tapi bila dia bercanggah bertentangan dengan sunnah, bid'atun dhalalah. Maka banyak perbuatan yang tak dibuat Nabi. Bila kita katakan bila tak dibuat Nabi, maka bid'ah. Maka Abdurrahman bin Auf masuk neraka gara-gara membacakan 4 ayat kursi di 4 sudut rumah. Contoh kedua, Abu Hurairah bila dia nak tidur malam, dia bertasbih al-fa'adah 2000 simpul. Dia ambil tali panjang, dia simpul 2000. Subhanallah, 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 subhanallah. Carilah dalil. Pernah Nabi ajarkan, hai orang beriman, bila kau nak tidur malam, ambillah tali-tali, buatlah 2000, bertasbih dan kau 2000 kali. Mana ada? Itu perbuatan sahabat dan Nabi tak pernah memperakuinya. Nabi tak pernah mengatakan perbuatan engkau benar. Sebab Abu Hurairah melakukan itu setelah Nabi SAW meninggal. Tak ada hadis riwayat. Maka perbuatan yang dilakukan Abu Hurairah itu perbuatan apa? Bid'ah. Tapi bukan bid'ah dalalah, karena dia masih bersesuaian dengan sunnah. Maka selama ada dalilnya, tak boleh kita katakan bid'ah. Bila kita katakan hai pembuat bid'ah, maka kita sudah mengatakan hai pembuat dalalah, hai penghuni neraka jahanam. Nauzubillah, menuduh kawan sahabat pelaku neraka jahanam. Orang sering menyebut yang baik itu datang dari Allah. Bukan orang menyebut, saya menyebut. Dan yang buruk itu adalah dari saya sendiri. Apakah yang buruk itu datang dengan izin Allah? Ini dalam bahasa. Al-insan manusia bainal musayyar wal mukhayyar. Musayyar dijalankan Allah semacam wayang, nak ke kiri, nak ke kanan, nak ke atas, nak ke bawah. Musayyar, mukhayyar dia boleh memilih manusia antara dua,
memilih dan tidak memilih. Abdul Somad ada kalanya dia tak boleh memilih. Abdul Somad menjadi orang Melayu Riau. Saya tak pernah memilih. Tak pernah malaikat datang membawa secari kertas, lalu malaikat bertanya, kau nak jadi orang mana? A. Arab, B. Batak, C. Chinese. Nak jadi mana? Tak pernah. Maka saya masuk ke dalam perut orang Melayu Riau. Itu pilihan saya kah atau pilihan Allah? Allah memilihkan. Maka itu tak boleh benci pada orang kerana suku dia. Hei, kamu tak boleh. Kerana Allah memilihkan dia. Tapi ada saatnya kita memilih. Ini khamar dan ini zam-zam. Ini khamar, ini zam-zam. Saya berada antara dua pilihan. Bila saya minum khamar, syifa'un min kulli da, obat dari segala macam penyakit. Syifa'un lima syuribalah, menjadi obat kalau diminum. Bila saya minum khamar, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan, najis, kotor, perbuatan syaitan. Maka saat itu saya memilih, kau nak minum mana musuh? Maka saya pun memilih yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu saya tak tegur, saya tak berkata, akulah yang memilih ini. Tapi saya mengatakan, ini semua atas taufik dan hidayah dari Allah. Karena la haula wala quwwata illa billah. Allah pinjamkan engkau Abdul Somad 5 sama basar, kalam, qudrat, iradat. Dia bagi kau telinga, pakai. Ustaz bagi tazkirah, jangan minum khamar. Pandang mata, lihat televisi. Bagaimana orang minum khamar boleh jatuh ke dalam tulang, boleh masuk dalam sungai. Pakai hati, merenung, berfikir, ini khamar tak baik. Pakai akal, ini khamar tak betul. Maka Allah bagi engkau kudrat, engkau bagi Allah iradat. Kudrat mampu untuk mengangkat kelas. Iradat ada keinginan. Ada keinginan, tak ada kudrat, tak jadi minum. Ada kudrat, tak ada iradat, tak jadi minum. Maka ini Allah pinjamkan sampai masanya nanti akan ditanya oleh Allah. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak boleh dinisbatkan semuanya kepada Allah. Bila orang menisbatkan semua kepada Allah, maka dia akan jatuh kepada jabariyah. Kenapa kamu minum khamar tadi? Dia minum khamar, dia mabuk. Selepas dia ditangkap, kenapa kamu minum khamar? Allah menyuruh saya minum khamar. Maka kata Sayyidina Umar, cambuk dia, sebat dia lebih daripada biasanya. Kenapa? Kerana dia berani minum khamar. Yang kedua, kerana berani bicara takdir. Karena hawa nafsunya tidak berdasarkan kepada iman. Oleh sebab itu maka dalam masalah ini kita mesti ahlu sunnah wal jamaah. Ini semua kuasa dari Allah. La tata'arrafu dzarratu illa bi'idznillah. Tak bergerak biji sawi kecuali izin Allah. Tak jatuh gaun kecuali izin Allah. Tapi Allah berikan manusia al-kasbu. Asy'ari, berakidah Asy'ari, Allah berikan kita al-kasbu, ikhtiar, berusaha. Sudah berusaha, tak juga seperti yang diharapkan, qadar Allah, takdir Allah SWT. Rumah, di dalam rumah ada lemari. Di dalam lemari ada laci. Lacinya dikunci, kuncinya disimpan, lemarinya dikunci. Lemarinya disimpan, rumahnya dikunci, kuncinya disimpan. Ada penjaga, security, sifat. Terbakar juga, qadar Allah. Jangan berkata, kenapa terbakar, kenapa terbakar, kenapa terbakar, kenapa terbakar, kenapa terbakar. Qadar Allah. Jangan pernah kau berkata, kalaulah aku tak pergi, kalaulah kuncinya tak tidur, kalaulah security-nya tak tidur, kalau qadar Allah. Kenapa kalau itu yang membuat orang lama-lama boleh tersenyum seorang diri. Kalimat guna takdir. Bila engkau sudah berusaha, tetap juga terjadi qadar Allah. Tapi bukan berarti tak ada usaha. Awak kan tak usaha, saya serahkan aja sama Allah. Jabariyah. Ini perlu dipahami. Sedangkan kita bukan qadariyah, bukan jabariyah, tapi ahlus sunnah wal jamaah. Semua dari Allah, tapi tidak ada ikhtiar, ada al-kasbu, usaha. Sentiasa merahmati Allah, sentiasa merahmati Ustaz. Mohon Ustaz terangkan kami bahaya liberal
Karena golongan ini semakin berani menentang mufti dan ulama. Ada patung besar, nama patung Liberty di Amerika. Liberty liberal, karena mereka terlalu lama ditekan oleh raja dan Pope di Vatikan. Maka pada abad ke-15 muncul gerakan Renaissance, kebangkitan melawan kerajaan-kerajaan mereka tumbangkan. Maka Juan Carlos jajah kuasa di Spanyol. Maka kemudian muncullah Prime Minister karena mereka menumbangkan raja-raja. Kemudian mereka tak lagi percaya kepada Pope, mereka melawan itu. Maka muncullah gerakan bernama liberal. Awalnya abad ke-15 di Eropa, Jerman, Inggris, England, France. Lalu kemudian datanglah ke negeri-negeri Islam melawan. Quran tak lagi sesuai dengan zaman. Hadis Nabi mesti dibuang, dicampakkan. Ini adalah gerakan liberal. Maka kita dalam Islam tidak pernah diajarkan siapa yang melawan nanti akan dibakar seperti Galileo Galilei yang disalib dibakar. Islam mengajarkan berpikir bebas, tapi dalam kebebasan itu tetap ada ikatan. Iqra, bacalah apa yang kau nak baca, bacalah, tapi tetap ada ikatannya. Apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Allah. Islam bukan tak boleh pakai akal. Kalau tak boleh pakai akal, macam mana nak mengharamkan minuman yang keras? Mana ada di Al-Quran? Itu pakai apa? Quran, hadis, ijma, kias. Pakai kias. Oleh sebab itu Islam pakai akal. Tapi akal bukan number one. Akal number 2. Yang pertama adalah wahyu. Sedangkan mereka mengatakan tak ada wahyu. Wahyu kita ada. Tapi kita percaya Muhammad SAW dapat wahyu dari Allah. Disitulah letak clash civilization, pertembungan antara dua peradaban timur dan barat. Barat mengatakan tak ada nabi itu, sedangkan kita meyakini bahwa Allah memilih dia. Kenapa Allah pilih dia? Kenapa Allah tak pilih orang lain dari nabi? Kenapa Allah mesti pilih orang Arab? Itu kehendak Allah SWT. Orang Yahudi tak mahu nabinya orang Arab, dia ingin nabinya orang Yahudi. Tapi kita tak pernah mempermasalahkan itu. Tadi kita semua bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka masukkan anak-anak kita ke sekolah yang pendidikan agama yang kuat. Paling tidak ada 5 pelajaran agama, barulah dia kuat. Pertama, Quran hadis. Yang kedua, akidah akhlak. Yang ketiga, sejarah Islam. Yang keempat, bahasa Arab. Yang kelima, fiqh. Kalau ada 5 ini, insya Allah kuat. Ustaz, wajibkah sebuah kerajaan melaksanakan hukum Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Kerajaan Melayu di Sumatera, kerajaan Melayu dari mulai Kelantan, dari mulai atas Senapatani yang sekarang dikuasai oleh Thailand, turun ke Kelantan, Perak, sampai ke bawah Selangor, Johor, masuk kemudian yang sekarang berubah menjadi Singapura. Kerajaan Melayu itu masih masuk ke Kalimantan, kerajaan Banjar, ulama besar bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lalu kemudian sampai ke Jawa, kerajaan Demak, dulu Majapahit Hindu Buddha, masuk Wali Songo, berubah menjadi kerajaan. Bahkan sampai ke Sulawesi, ulama besar bernama Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Falwati, semuanya menerapkan syariat Islam. Tapi setelah datang penjajahan, tawar-menawar, ini boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh. Oleh sebab itu maka kita mesti ada usaha. Sebagai seorang pensyarah, saya sampaikan ke siswa dan pelajar bahwa ini hukum Allah SWT. Jangan sampai mereka menjadi tidak mengerti ajaran Islam. Itulah tentunya yang 5 tadi. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, fiqh, sejarah Islam. Supaya mereka tahu bahwa sejarah Islam ini dulu kita pernah menguasai dunia, tapi kemudian berakhir pada tahun 1924 dengan hancurnya Turki Utsmani, dengan naiknya Mustafa Kemal Atatürk. Itu dia pahami melalui sejarah Islam. Ini nampaknya bertanya ahli tarekat. Dia nak uji, bolehkah Ustaz ini membaca yang patin?
Apa hukumnya meletakkan gambar Wali Songo di depan pintu rumah? Wali Songo tidak pernah ambil selfie. Sebab masa dia Samsung belum ada. Itu hanya orang mereka-reka, agak-agaknya macam inilah bentuknya. Sama seperti orang menggambar Tok Kenali, Syekh Abdul Wahab Rokan, ulama-ulama besar. Kecintaan mereka kepada ulama lalu dibuatkan gambarnya. Nah, masalah gambar ini haramkah? Maka ada seorang ulama besar mufti Mesir namanya Syekh Bakhyat Al-Muti'i. Pendapat dia inilah yang diambil dinukil oleh para ulama. Syekh Ali Jum'ah mufti Mesir, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan gambar tidak patung. Yang tak boleh itu patung. Patung itu bila kita bagi cahaya ada bayang-bayang, dibentuk, dicetak, diukir, dipahat, lalu tak boleh. Adapun setakat gambar saja, maka tak menjadi masalah. Gambar illa ritman fi thawbin, gambar di kain, gambar di kertas, tak menjadi masalah. Malaikat katanya tak masuk ke dalam rumah. Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau ada patung, ada gambar, tak jadi masalah. Itu pun malaikat rumah yang ada patung, malaikat yang tak masuk, malaikat Rahman. Malaikat maut masuk. Nah, ini masalah hukum gambar. Yang kedua, keyakinan terhadap gambar itu. Nah, ini pembahasan yang kedua. Bila awak pasang gambar wali Allah ini, maka dagangan engkau akan laris. Jin, hantu, syaitan tak akan masuk. Dia rusak keyakinan dia. Maka saya jawab satu-satu. Pertama, masalah hukum gambar. Gambar tak sama dengan patung. Yang kedua, apa keyakinan awak tentang gambar itu? Dia masuk ke rumah orang, dia buat ada di rumah dia gambar Syekh Yusuf di Mesir. Hampir setiap rumah ada gambar Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Kenapa gambar Sya'rawi awak buat di rumah? Saya cinta pada Syekh Sya'rawi. Bila saya pandang, saya ingat kepada Allah. Bukan Syekh Sya'rawi itu Allah. Dia tak mendatangkan manfaat, dia tak mendatangkan mudarat. Tapi saya suka kepada Syekh Sya'rawi. Tak ada salahnya. Gambar ulama. Ini. Tapi bila dia meyakini, bila awak pasang gambar Syekh Sya'rawi, maka segala hantu syaitan akan takut pada gambar ini. Maka merusak tidak keyakinan kepada andai Syekh Sya'rawi itu pun belum tentu dia suka pada perbuatan kita. Suatu ketika sahabat Nabi bernama Khalid bin Walid kehilangan palang peci topi. Mana topi saya? Mana topi saya? Kata Khalid bin Walid. Mana topi saya? Kata orang Khalid bin Walid, apa engkau berteriak mencari topi? Topi kan banyak terjual di pasar Madinah. Kata Khalid bin Walid, bukan masalah topinya, tapi di dalam topi itu ada rambut Nabi Muhammad SAW. Bukan masalah topinya rambut. Terlalu rambut itu apa? Dengan melihat rambut itu kenangkan kepada dia. Dengan melihat gambar Argentina yang kepada ulama itu, maka itu bukan gambar tentang Tuan Syekh Abdul Jalali, wahai Tuan Syekh bin Fulan, tolonglah sebelum berangkat ini. Bukan, itu tak sama dengan para penyembah berhala. Tak pernah saya tengok orang sebelum pergi kerja dia sembah dulu Wali Songo. Ustaz di rumah ada gambar? Tak ada. Gambar Ustaz, gambar saya itu buat. Apa boleh saya belajar sama guru bermanhaj salafi, tapi saya mazhabnya Syafi'i. Syafi'i itu kan salafi. Mengeluarkan Syafi'i dari salafi mesti problem. Salaf itu siapa? Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. 3 abad pertama ini disebut dengan salaf. Abad 4, abad 5, abad 6, abad 7 disebut dengan khalaf. Bila ada orang menyebut aku ni salaf, kau gila. Sebab salaf itu 3 abad pertama. Siapa yang hidup 3 abad pertama? Mana ada? Maka salaf adalah orang yang hidup 3 abad pertama. Pengikut salaf namanya salafi. Saya subuh membaca doa dulu. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Saat itu saya sedang mengikut Syafi'i, dan Syafi'i adalah salaf. Dari mana Ustaz tahu Syafi'i itu salaf? Syafi'i meninggal 204 masuk ke 3 abad pertama.
masuk, maka dia adalah salaf. Jadi mengeluarkan Syafi'i dari salaf muskil, problem. Seolah-olah Syafi'i lain, salaf lain. Nah, ini tentang masalah. Tapi yang betul itu adalah bagaimana kalau saya mengikut Ibnu Taimiyah. Karena yang mengaku salafi ini kan sebetulnya Taimi, mengikut Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi dibuang namanya, dipakai salaf. Nah, ini mesti dipahami. Kata salaf itu ditarik, tapi isinya di dalam adalah Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Wallahu a'lam. Adakah bid'ah mengamalkan, menetapkan jumlah dalam berzikir? Subhanallah, 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 subhanallah 2000. Siapa yang berzikir 2000? Abu Hurairah. Kalau bid'ah berzikir 2000, maka Abu Hurairah masuk neraka jahanam. Sedangkan Abu Hurairah itu orang paling banyak meriwayatkan hadis 5.374 hadis. 5.374 hadis Abu Hurairah. Paling banyak sahabat Nabi meriwayatkan hadis. Dan dia berzikir 2000 sebelum tidur malam. Maka kalau ada tuan guru mengatakan engkau berselawat satu hari 1000, masih boleh. Karena amal sahabat. Yang tak boleh itu bila engkau baca ya somat 1000 kali, maka akan duduk datang 1000 malaikat, dibukakan 1000 pintu langit. Ya somat. Baru tak betul. Ustaz, saya sedang susah hati, anak baru meninggal. Apa yang boleh menenangkan hati saya? Berselawat. Berapa kali Ustaz? Banyak-banyak. Berapa kali Ustaz? Banyak-banyak selawat. Dia baca selawat 10 kali, dia rasa dah banyak. Maka kata Ustaz, engkau berselawat 1000. Melintas panjang, di ujungnya ada 10. Satu kali putar 100, 10 kali 1000. Kau 1000. Itu gunanya untuk supaya melatih, latihan. Manakala pertama kali masuk sehari berzikir Allah 5000. Allah. Satu syekh mengatakan afdal zikri fa'lam anna la ilaha illallah. Kenapa dia batasi 5000? Karena bila dia kata pada muridnya zikir aja banyak-banyak, berapa? Banyaknya berapa? Kan banyak menurut tuan belum tentu banyak menurut saya. Menurut orang yang tak pernah berzikir 100 sudah banyak betul. Tapi bagi orang yang selalu berzikir 100 tidak ada apa-apanya. Tuan Syekh, ya, kalau pertama ikut kelompok zikir ni berapa kali semua? Zikir betul 5000. Oleh sebab itu maka Tuan Guru mengatakan engkau bertasbih sekian banyak. Engkau apa kata Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, man halala 70,000, sesiapa yang membaca tahlil 70,000 kali. Man halala tahlil 70,000, 70,000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Au aqalla min dzalik, au aktsara min dzalik. Kurang dari 70,000 atau lebih dari 70,000. Summa ahda sawabahu lil mayyit, kemudian dihadiahkannya pahalanya kepada orang mati, yang fa'u, maka mendatangkan manfaat kepada orang mati. Kenapa dia suruh 70,000? Kalau ada orang mengatakan bid'ah menetapkan angka, kalau bid'ah berarti dolalah, iya. Kalau dolalah berarti neraka, iya. Maka masuk neraka yang kita lihat. Kalau kita tak jadi, karena ini imam kami tak jadi, kalau imam Tuhan baru jadi. Tidak betul. Contoh 1000 kali, 2000 kali, tak salah. Ada mengatakan dikaitkan dengan amalan berdamping dengan jin. Ini kalau dia katakan bila kau baca ya Rahman sebanyak 7000 kali, nanti khadamnya akan datang. Aku adalah khadam ya Rahman. What can I do for you? Jin datang. Jin itu datang. Maka jin hanya datang kepada orang yang tak faham syariat. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berzikir di masjid Baghdad, maka datanglah jin. Apa kata jin? Hai Abdul Qadir Jailani, aku sudah mengampunkan segala dosamu, maka kau tak perlu lagi berzikir. Syekh Abdul Qadir Jailani membaca ta'awuz, menghembus ke sebelah kiri. A'udzu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia membaca ta'awuz? Karena dia tahu itu syaitan. Dari mana dia tahu itu syaitan?
Karena bisikannya bercangkak dengan syariat. Idza ra'aitan rajul, bila engkau pandang ada seorang yaqiru fil hawa, boleh terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tartar, jangan engkau tertipu, tapi pandanglah pada istiqamahnya, karena jin dan setan mampu melakukan itu. Al-istiqamah, satu istiqamah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Pandang salat berjamaahnya, pandang istiqamahnya dalam tajuk kita malam ini. Sabar, sabar dalam ketaatan. Sabar, sabar melawan maksiat. Sabar, sabar ketika datang musibah. Boleh berjalan di atas awan, boleh berjalan di atas air, tapi tak pernah ke masjid. Bila ditanya, awak sembahyang di mana? Masjidil Haram. La tartar, jangan kau tertipu. Wallahu a'lam. Kalau kita meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang, sedangkan kita tak pernah berwasiat kepada ahli keluarga kita, tak ada yang tahu kalau kita ada hutang. Bagaimana Pak Ustaz? Orang yang mati syahid bebas daripada 4. Pertama, tak merasakan sakaratul maut. Yang kedua, tak merasakan azab kubur. Yang ketiga, tak merasakan hisab. Yang keempat, langsung direct masuk surga. Illa lain, kecuali hutang. Maka ayat paling panjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282. 282. Ya ayyuhalladzina amanu khairan idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjadi hutang-piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, waktu tulis satu muka surat khusus tentang hutang. Maka bagi yang belum menulis, mari dari sini tuliskan. Sebab bila tidak, kita akan mati dalam keadaan tergantung-gantung dari langit dan bumi. Adapun ayah bunda yang dulu belum membayar hutang, kita tahu bayarkan dari tirkah harta warisan. Tapi kalau kita tak tahu, maka kita banyak berdoa berselawat, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afina wa'fu anha. Wallahu a'lam. Apa keutamaan tabligh akbar? Ini istilah saja. Kalau di Riau namanya tausiah. Mari kita dengarkan tausiah dari Al-Ustaz Abdul Somad. Kalau di Kuala Lumpur namanya tazkirah. Dua-duanya ada dalilnya. Kalau tazkirah apa dalilnya? Fadzakir in nafa'atiz dzikra, hadhihi tazkirah, faman syaa'a dzakara. Tazkirah mengingatkan. Kenapa disebut tausiah? Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Maka disebut dengan tausiah. Tabligh, balagha yuballighu, saya menyampaikan. Bila kajiannya hanya beberapa orang saja, tabligh kecil-kecil. Bila jamaahnya banyak sampai keluar, disebut tabligh akbar. Itu istilah saja. Ada sebut dengan pengajian. Tadi malam di kajian di masjid dibuat, dia tulis kajian akbar. Kenapa akbar? Sebab orang banyak datang Ustaz. Kalau orang kecil datang, kajian aswad. Itu hanya istilah-istilah yang dibuat orang saja. Selama baik, tak salah. Tabligh akbar. Wallahu. Ya. Baik. Kita berhenti sampai pukul 10. Sekarang baru pukul 9 kurang 10. Jam saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya bersyukur, fakir bersabar. Mana yang lebih utama? La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, maka aku akan tambah. Kalau kau bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau orang bersabar, innama yuwaffas sabirun, orang yang sabar, ajrahum bi ghairi hisab, balasannya tak terhitung. Lalu orang membagi dua. Orang kaya yang bersedekah itu adalah orang yang bersyukur. Sedangkan orang miskin yang tak minta-minta, ya orang bersabar. Malam ini kita luruskan. Orang miskin yang tidak menyumpah serapah, tak caci maki Allah,
maka dia sabar dengan kemiskinannya. Sedangkan orang kaya yang bersedekah, dia juga sabar dengan kekayaannya. Dilawannya keinginan untuk beli kereta besar, beli rumah besar, beli kebun besar, cari bini besar, demi untuk supaya anak yatim fakir miskin dia boleh bagi sedekah. Maka kedua-duanya sama-sama sabar. Ini sabar dengan sakitnya, ini sabar dengan fakirnya, ini sabar dengan hartanya. Maka kedua-dua orang ini sabar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bersyukur bukan cuma kaya. Nabi waktu malam bengkak kaki dia. Kenapa kakinya bengkak? Tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena darahnya, ayatnya panjang sampai darah turun ke kaki. Kata Aisyah, kenapalah engkau sembahyang lama betul wahai Rasulullah sampai kakimu bengkak? Rakaat pertama surah Al-Baqarah 2 juzuk 4 muka surat. Maka masa itu kata Aisyah, kenapa panjang betul? Apa jawab Nabi? Afala akuna 'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka kalau begini memahami syukur, yang kaya bersyukur dengan hartanya, yang miskin bersyukur dengan amalnya. Dua-dua bersyukur. Tadi dibagi dua. Kalau susah sabar, kalau kaya syukur. Yang betul tak begitu. Yang miskin bersyukur dengan amal zikir sholat malamnya, yang kaya bersyukur dengan hartanya. Bisa juga dua-duanya sabar, ya. Yang miskin sabar dengan kekurangannya, yang kaya bersabar tak menturunkan hawa nafsu, tak beli kasut banyak, tak beli beg banyak, tak beli itu ini banyak, hidup bersahaja, tapi dia bagikan ke fakir miskin. Dua-duanya menjadi orang sabar, dua-duanya menjadi orang bersyukur. Tapi kedua-duanya orang-orang yang sabar. Sabar. Yang ini sabar melawan hawa nafsu, yang ini sabar melawan keinginan. Maka malam ini kita sedang mengkaji merubah mindset, main otak, setting yang selama ini sudah kita bagi dua. Ini sabar, ini syukur. Sebenarnya tak begitu. Dua-duanya bersabar, dua-duanya bersyukur. Wallahu. Nampaknya berkelas sedikit, tapi tidak usah. Bolehkah membaca ayat sajadah di subuh pagi Jumat selain surah Tanzil? Yang ada dalam hadis hanya alif lam mim tanzil saja. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna tarawa, maka sampai qawm la yastakbirun. Allahu akbar. Dia tegak lagi. Bagaimana kalau dia baca Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu kemudian di ujung dia baca wasjud wa qatarib. Allahu akbar. Apakah itu juga sunnah? Ya, tapi kualitinya tak sama dengan kualiti yang asli adalah alif lam mim tanzil rakaat pertama, rakaat kedua hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kalau hafaz, kalau tak hafal jangan memaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bila perintahnya kuat wajib, bila perintahnya tak kuat sunnah. Bila larangannya kuat haram, bila larangannya tak kuat makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Ini namanya hukum taklif. Kuat wajib, tak kuat sunnah. Kuat haram, tak kuat makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Nah, membaca alif lam mim tanzil subuh Jumat kemana masuknya? Sunnah, bukan wajib. Mewajibkan diri dengan yang tak wajib. Maka, tapi anak-anak muda kita yang hafaz, dia maju ke depan menjadi imam, baik. Anda dia baca surat yang lain, tetap baik. Tapi kualiti sunnahnya adalah alif lam mim tanzil. Bagaimana hukum memakai minyak wangi sedangkan kita tahu bahwa itu mengandung alkohol? Buah anggur, inap, dicampurlah anggur yang muda, anggur tua, anggur busuk, dipijak ramai-ramai. Setelah dipijak, ada kaki yang busuk, ada kaki semua, disaring pakai kain tipis, dimasukkan ke dalam botol, masukkan ke dalam labu kuning, labu kar, dibuang isinya, dijemur. Itu dulu tempat menyimpan anggur dari
sepekan 7 hari, maka berbuihlah dia ke atas, maka muncullah zat baru. Selesai fermentasi tadi, muncul zat baru bernama alkohol. Bukan bangsa Arab, walaupun pakai al. Alkohol, almari dan aluminium. Alkohol. Nah, apakah alkohol ini najis? Ulama terbagi. Kelompok yang pertama mengatakan alkohol najis. Mana dalilnya? Innamal khamru, alkohol, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal aslam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amal syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Maka alkohol itu najis. Pendapat pertama ulama Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, rata pukul ulama Saudi Arabia mengatakan alkohol haram. Tapi Syekh Atiyah Safar daripada Kahirah, Mesir, mengatakan alkohol tidak haram. Ya, racun, poison, racun tidak najis. Bila kita hendak pergi membunuh lalang, kena racun lalang, maka tidak najis, solat kita sah. Mana dalil mengatakan alkohol tidak najis? Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis. Bukan maknanya benda itu najis, tapi najis maknawi. Perbuatan minum khamar itu najis, khamar tidak najis. Sama macam kita tengok orang berjudi. Kamu dari mana? Berjudi. Najis kamu. Apa berubah dia jadi film? Kan tidak. Perbuatannya itu kita katakan engkau ini najis lah. Najis maknawi, bukan najis aini. Ini kata Syekh Atiyah Safar. Dalil kedua, ketika turun ayat pengharaman khamar, maka semua orang menumpahkan khamar ke jalan-jalan. Sampai jalan-jalan itu basah kerana khamar. Dan sahabat memijak tanah yang basah itu masuk ke dalam masjid. Karena masa itu Masjid Nabawi belum ada semen, belum ada keramik, belum ada karlik. Dan yang bekas, yang sisa-sisa khamar itu menunjukkan tidak najis. Andai najis pasti Nabi marah. Kenapa kamu buang ke jalan? Itu najis. Itulah dalil ulama yang mengatakan bahwa alkohol tidak najis. Ustaz sendiri condongnya kemana? Saya tidak memakai parfum minyak wangi alkohol. Saya tadi pakai minyak wangi yang non alkohol. Nah, pakai yang saya suka minyak oud, ain, waw, dal, oud. Kalau saya pergi umrah, pergi istirah, mau beli apa? Oud. Bahasa saya gaharu. Jadi gaharu suka. Itu selalu dibakar habaib. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Itu dibakar kayu gaharu. Oh, orang yang tak paham apa ni manggil hantu. Padahal itu untuk mengharumkan ruang supaya wangi, kerana malaikat suka yang wangi-wangi. Maka pakailah al-khuruj min al-khilafi aula. Tapi bila ada yang memakai ini, tapi sekarang katanya wallahu a'lam bishawab, ada alkohol baru bukan dari khamar, khamar tadi anggur, tapi alkohol baru wallahu a'lam betul tidak dari bar, dari khinzir. Kalau alkohol dari khinzir, maka tak ada membolehkan khinzir. Bulu khinzir boleh jadi brush untuk gigi, bulu khinzir boleh jadi untuk make up, untuk roti, kue. Lalu kemudian daging khinzir, darah khinzir untuk filter rokok. Lalu kemudian khinzir, ada sekarang menyebut khamar alkohol baru dari khinzir. Kalau betul ada dari khinzir, maka dia tak ada tahu, takkan dia kita pakai khinzir baca doa, mana diterima Allah SWT. Rasulullah suka minum minuman yang sejuk. Apakah yang dimaksud minuman yang sejuk? Adakah yang ada ais atau air panas yang dibiarkan sejuk? Tempat air minum, Nabi mengharamkan ina
dibagi di Perak, diisi panas. Sedangkan kita tahu Madinah itu panas 40-50 derajat Celcius, panas. Maka tempat air minum Nabi kayu kecil-kecil disusun menjadi keliling bulat, diikat dengan kawat, lalu dibagi dibagi macam aspal. Begitulah tempat minum makhluk yang paling mulia di dunia dan akhirat itu. Tempat air minumnya hanya kayu yang disusun bulat, diikat dengan kawat dan sebagainya. Lalu kemudian tempat air minum yang kedua, tirbah. Tirbah itu kulit kambing. Setelah kambing tadi dibuang dagingnya, dijemur, disamak, lalu dijahit balik, diisi air. Itu pun sejuk juga. Air hangat yang dimasukkan ke dalam sejuk. Kita pula tempat air kita tembikar. Tembikar tanah liat yang dicetak, lepas itu dibakar, diisi air. Itu pun sejuk juga. Itulah makna air sejuk pada zaman Nabi SAW. Diletakkan dalam tembikar, diletakkan dalam kayu, diletakkan di dalam kulit kambing, diminum Nabi SAW. Minta amalan untuk kuat ingatan. Syakautu ila waqi'in su'ahibzi. Aku melapor report kepada Imam Waqi' hafazan rusak. Syakautu ila waqi'in, aku minta kepada Waqi', kenapa hilang dia, kacau, error. Kata Imam Waqi', li'anna al-ilma nurun, ilmu itu cahaya, wahai Syafi'i. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Allah tak memberikan ilmu kepada orang yang membuat maksiat. Maka imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lepas dari masjid, dia hanya di rumah saja. Dia tak nak pergi ke mana sebab dia takut hafazan hilang. Ustaz Abdul Somad masih ada lagi, hilang sudah. Tadi di airport KL hilang entah berapa hilang. Tengok satu lutut hilang dua lutut. Maka anak-anak kita jaga daripada makan haram syubhat. Bila dia makan riba, dia makan riswah, masuk nasi ke dalam, berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, jantung menyembur naik ke otak. Nasiyatin kalimatin khati'ah, darah kotor naik ke otak, maka menjadi hitam, menjadi jahat. Maka kita jaga. Mamin mauludin illa yuladu ala fitrah, anak yang lahir itu suci bersih. Fa'abawahu, untuk orang tuanya yuhawwidani, menjadikan dia Yahudi, yunasirani, menjadikan dia Nasrani, yumajjisani, menjadikan dia Majusi. Adapun kami dulu belajar di Al-Azhar, Kahirah, wajib masuk ke kelas, tak boleh bawa kertas, hanya bawa satu pena saja. Lepas itu jawab, kalau tak dapat menjawab, berzikir sajalah supaya masuk ke dalam orang yang sabar bila gagal. Kita dah tahu, belum lagi natijah nilai turun, kita dah tahu bahawa kita takkan lulus. Bila kita tengok kawan sebelah, kita tanya, dia akan tangkap kita, dia akan ambil visa dan kita akan dipulangkan, dibalikkan. Makanya kalau ada pelajar bertanya ke saya, Ustaz dulu belajar memang keras. Ya, sebab apa? Sebab bila dia tangkap saya balik. Kalau balik, saya maju ke dalam kampung. Sebab kalau dah berangkat kan negeri potong kambing. Maka saya mesti belajar, mesti belajar. Jadi adapun setelah itu yang kita hafaz dulu banyak hilang. Begitulah zaman sekarang. Maka anak-anak kita disuruh menghafaz, kita jaga hafalannya, kita jaga daripada menengok yang haram, kita jaga dari makan yang syubhat. Selepas itu jangan lupa ibu-ibu, terutama makcik-makcik, doakan anak-anak kita karena dia pernah tinggal 9 bulan 10 hari di sana dan dia pernah mengalir darah kuat-kuat di dalam darah anak-anak kita. Kalau dia menyusu selama 2 tahun, mintakan kepada Allah supaya dijagakan Allah hafazannya. Karena qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman antara genggaman kuasa Allah. Maka kita minta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ibni, kokohkan hati anakku dalam kebaikan ya Allah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Hamba Allah Taala Abdul Somad, mohon banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.